perkembangbiakan saya kira sudah bisa semuanya sih. Ini nomor 11, perhatikan ciri-ciri perkembangbiakan berikut ini. Individu baru berasal dari tubuh induknya. Kalau individu baru berasal dari tubuh induknya berarti ini vegetatif ya. Kalau yang nomor 2, sifat individu baru sama dengan induknya, vegetatif juga. Yang ketiga, melibatkan dua induk baru, ini generatif. Individu baru terjadi dari hasil pembuahan. Ada pembuahan generatif. Individu baru bervariasi. Bisa generatif. Generatif juga Generatif. ya. Jadi jawabannya adalah 3 dan 4. Kalau ada 5 juga benar 3, 4, dan 5. Lanjut nomor 12, berikut adalah contoh yang termasuk dalam konduksi. Perpindahan panas, coba diingat-ingat perpindahan panas ada apa aja? Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi itu kalau saya sama anak-anak biasanya konduksi itu ada sendoknya. Jadi ada penghantarnya. Ada rambatannya. Kalau radiasi pancaran. Kalau konveksi aliran. Jadi kalau air yang dimasak, nah itu banyak itu. apa itu? Konveksi Karena ada aliran. Panas matahari, radiasi. besi yang dipanaskan, Konduksi. adanya angin laut, Konveksi. ya. Jadi jawabannya udah jelas yang C. Lanjutnya nomor 13, perhatikan pernyataan berikut ini. Mengubah bentuk daunnya. Radiasi. Iya Bu Isti. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengubah bentuk daunnya menjadi duri. Batangnya berdaging, berkulit tebal sehingga dapat menyimpan air. Akarnya memanjang ke bawah tanah untuk mendapatkan air. Akar menyebar ke samping mendapatkan air. Bentuk penyesuaian kaktus yang hidup di daerah kering adalah, sudah jelas ya, duri, ada durinya, berbentuk lilin, akar panjang ke bawah, berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, berbentuk lilin atau yang menggembung itu kulitnya tebal sebagai cadangan air. Akar yang panjang itu ke bawah, bukan ke samping. Kalau ke samping nggak dapat air. Jadi jawabannya jelas yang C. Kemudian simbiosis. Bapak Ibu diingat-ingat lagi ya, simbiosis ada berapa? 4. Ada 4. Apa aja? Mutualisme, parasitisme, komensalisme, amensalisme. Iya, yang di sini, yang kupu-kupu dan lebah itu simbiosis. Mutualisme bakteri Rhizobium dan polong-polongan. Mutualisme. Karena bakteri mendapatkan makanan, terus dari polong-polongan, tanaman polong juga menjadi subur ya. Kemudian yang C, manusia dengan bakteri E. coli, jelas. Mutualisme. Kalau pinus dan tumbuhan lain, amensalisme. Karena Mengurangi penguapan. mengeluarkan zat alelopati yang bisa menghambat pertumbuhan dari tumbuhan sekitarnya. Lanjut Bu Arum. Nomor 15. Berikut pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ini yang di sini kan gerak benda. Jadi kecuali balon berubah bentuk bila ditekan. Bergerak tapi bentuknya. Iya, karena yang D itu bentuknya. Nomor 16. Penyakit ini disebabkan oleh lensa mata yang tidak mampu memipih seperti biasanya sehingga sinar
sejajar yang berasal dari benda jauh akan terpotong. Di situ kan benda jauh, jadi masuk ke miopi ya. Ya, Kalau hipermetropi, jarak dekat. hipermetropi tidak bisa melihat jarak dekat. Dekat. Plus, kalau hipermetropi itu plus Plus nggak bisa dekat. Iya. ditolong Miopi. dengan cembung. Orang Miopi, jarak jauh, presbiopi, mata tua, Lensa rangkap ya. lensa rangkap, cekung cembung. Kalau astigmatisme, Silindris. silinder dibantu dengan kaca silinder. Kaca silinder. Lanjut nomor 17. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Dapat merubah kecepatan, dapat berupa dorongan atau tarikan, dapat merubah massa benda, dapat merubah bentuk benda, dapat merubah bentuk benda, dapat dibelokkan. Pernyataan yang benar mengenai gaya dalam fisika. 1. Dapat merubah kecepatan. 2. Berupa dorongan. Kemudian dapat merubah bentuk ya. Gaya tidak bisa dibelokkan. Dan lain-lainnya. Nah, jelas ya ini. Gelombang bunyi. Nah ini saya kurang bisa menjelaskan, coba Pak Ervana atau Bu Arum. Saya cuma mencarikan itu artinya refleksi. Wah ini juga ini ya belum udah lupa gelombang longitudinal. Ini refleksi itu mantulan. Mungkin ini bunyi itu bisa dipantulkan, jadi masuk refleksi. Refraksi itu pembiasan. Kalau ini adalah sifat-sifat bunyi. Refleksi, refraksi, interferensi, difraksi. Jadi yang bukan adalah reaksi. Saya nggak bisa menjelaskan karena saya juga belum paham. Coba Bu Nurul Hidayah atau siapa? Kalau nggak ada ya kita lanjut ke apa Bu Ika? Ayo Bu Ika. Ya, Mungkin juga kadang kita bisa analisis jawaban ya, kayak kalau kita ngasih ke anak-anak itu loh, cuma sedikit ngasih solusi aja. Kadang kan kita ngasih ke anak-anak itu kok jawabannya lupa, yang itu yang mana. Nah, kita analisis jawaban aja dari keempat jawaban itu kan yang merupakan sifat-sifatnya gelombang itu kan yang kita benar-benar kita ketahui. Kadang aku sendiri juga nggak tahu artinya, juga lupa kemarin, tapi oh ya, reflection sama interferensi itu kan sifat gelombang kita yang dudur reaction, berarti jawabannya itu. Saya kadang kayak gitu loh kerjainnya itu. Reaksi, soalnya artinya reaksi ya. Reaksi. Maksudnya bunyi punya reaksi. Iya, halo. Jawabannya benar itu reaksi. Yang bukan itu. Kan ada banyak itu sifatnya, ada refleksi, pembiasan, difraksi itu pelenturan, interferensi itu kalau nggak salah perpaduan dua gelombang yang berbeda tapi saling berinteraksi. Ada itu. Yang bukan ya reaksi itu. Saya malah itu belum paham itu. Kok ada soal seperti itu tak masukkan aja. Ya, jadi tambah pengetahuan. Ya, lanjut. Nomor 19. Bernafas adalah proses ini tadi sudah ini. Ternyata double jawabannya alveolus. Kemudian penderita presbiopi tadi lensa gabungan atau lensa rangkap. Lanjut. Pada sebuah percobaan terdapat 2 pot berisi tanaman kacang hijau. Kedua pot tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pot A disiram dengan isian beras. Kan ada 2 ya. Kalau di sini lagi kalau kita mau cari variabel bebasnya berarti apa? Variabel bebasnya berarti air beras. Ya, air beras. Kalau yang
variabel kontrolnya Tanaman kacang hijau. yang disiram air murni ya. Suaranya Pak Evan kok enggak kedengeran ya di tempat saya. Oh, berarti Pak ini Gerak lembut. oh, ada tuh tak jawab. Oh, ada Pak Yadi tuh. Nah, wes. Betul. Jadi kalau rumusan masalahnya, nah kalau mau membuat rumusan masalah ini yang paling pinter itu Pak Yadi. Nah, Pak Yadi. Pak Yadi hilang. Pak Yadi, ayo Pak Yadi. Pak Yadi hilang. Jadi rumusan masalahnya bagaimana pengaruh cucian air beras terhadap pertumbuhan kecambah tanaman kacang hijau. Lanjutnya nomor 22. Gaya pegas jelas karet. Gaya-gaya kayak gini mudah nggak ya? Lanjutnya nomor 23. Proses siklus air sedang sebagai berikut. Siklus air sedang air laut mengalami penguapan. Kalau air laut mengalami penguapan berarti namanya Kondensasi, Pak. Evaporasi. evaporasi. Vapor. Lengi-lengi vapor, menguap. Oh, vapor. Kemudian terjadi kondensasi dan terbentuk awan. Awannya tertiup angin dan terbawa daratan sehingga terjadi hujan. Hujan. Nah, di sini kan jelas di sini ada menjadi es, harusnya ya bukan es, masa nanti jadinya hujan es. Jadinya hujan es. Nah, jadi jelas jawabannya D. D. Airnya tadi menjadi uap, vapor katanya Pak Ervan. Air awan mengalami pendinginan kondensasi itu. Kemudian dari kondensasi jadi hujan. Jadi kondensasinya itu kemudian turun air hujan. Lanjut nomor 24. Penyerbukan itu ada 4 ya. Penyerbukan sendiri, kalau penyerbukan sendiri itu bunga itu sendiri. Kalau penyerbukan tetangga itu masih satu pohon, tapi beda, ya masih satu pohon gitu Beda aja. bunga. Beda bunga. Kalau penyerbukan silang, Ada bunga pohon. beda pohon tapi masih Satu sejenis. jenis. masih sejenis. Kalau bastar sudah beda pohon, Beda pohon beda jenis tapi satu sifatnya. satu sifat, beda jenis gitu. Satu sifatnya saya kurang tahu ya. Beda Kayaknya jenis. sama sifatnya jadinya bisa penyerbukan ya. Jadi ini jelas kalau nomor 24 itu kan dilihat di sini bunga lain yang berbeda jenis tanamannya. Jadi jelas bastar. Kemudian 25. Nih, sebentar, aku masih bingung lupa soalnya wis Wirato ngajar kasih ini. Iya. Kalau penyerbukan silang karo tetangga itu bedanya apa? Penyerbukan tetangga satu pohon. Silang itu beda pohon tapi masih sama pohonnya. Masih sama jenisnya, sama Oh, iya. Udah, Sekarang Bu. nomor 2. 25 terakhir. 25. Itu tentang peredaran darah. Peredaran darah itu ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, diinget-inget coba ya apa? kecil itu bilik dari bilik Paru-paru kanan. kembali ke jantung. Jantung, paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Kalau paru-paru itu kan fungsinya untuk membersihkan darah kotor ya. Betul. Jadi dari jantung itu dari serambi kanan dulu. Kalau kanan itu yang kotor, kalau serambi kiri itu yang bersih. Jadi serambi kanan, bukan serambi kanan tapi bilik kanan dipompa ke paru-paru, kemudian darahnya kalau udah dari paru-paru darahnya udah bersih,
masuk ke serambi kiri. Selanjutnya kalau peredaran darah besar itu kan berarti mau ke seluruh tubuh. Menurut Jadinya dari bilik Bilik kiri. kiri dipompa ke seluruh tubuh, masuk ke sudah serambi kanan. kerambikan. serambi kanan. Karena darahnya udah kotor jadi masuk ke serambi kanan. Kalau saya mengingat-ingatnya kalau kanan itu malah yang kotor, kalau yang serambi kiri itu darah yang bersih. Jadi di Kantor, sini kanan kotor. oh iya, kantor. Ya, kiri bersih apa Bu? Risih. Kiri Risih. bersih. Kantor kanan kotor, Risih. risih, kiri bersih. Kemarin Putri Nur Hidayah kayaknya yang dapat nilai 100 sendiri loh. Wah, hebat. Wah, keren. Mantap. Ngawur niku Bu. Bejo. Nah, ngawur 100 ya napa meleh nek mboten ngawur nggih. Terus Malah nek tenanan mboten ngertos niku. Jadi jelas jawabannya 25 serambi kanan. Sudah Pak Irfan? Oke, ya Terima kasih Bu Arum sudah di share screen kan.